Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti dalam pembahasan sebelumnya bahwa yang berkewajiban melakukan haji itu terkhusus bagi orang yang merdeka. Karena ini kitab yang dikutip dari kitab-kitab zaman dahulu, maka pembahasan seputar merdeka ataupun budak ini masih ada ya, masih ada. Walaupun sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya pembahasan seperti ini tidak relevan lagi di masa sekarang, tapi bagaimanapun itu yang namanya kitab itu kan ada ketersinambungan, ada sanad gitu. Jadi yang ada di kitab sebelumnya ya harus ditulis. Sehingga kalau haji itu hanya diharuskan kepada orang yang merdeka, maka budak tidak ada kewajiban melakukan haji. Dan di dalam fikih, budak itu ada beberapa kriteria, ada mudabbar, ada mukatab, ada mubaat, ada umuwalat. Budak mudabbar itu adalah budak yang sudah punya perjanjian dengan sayyid ya. Jadi kalau saya mati nanti kamu merdeka, itu namanya mudabbar. Kalau mukatab itu perjanjiannya berupa imbalan. Kalau kamu, wahai budak, kalau kamu mampu membayar sekian harta yang dibayar 2 cicilan, maka kamu merdeka. Atau mubaat. Mubaat ini satu budak yang dimiliki lebih dari satu orang. Jadi misalkan ada satu orang tua yang punya satu budak dan dia wafat lalu diwariskan ke 2 anaknya. Itu kan berarti satu budak tapi dimiliki oleh 2 orang. Itu namanya mubaat. Atau misalkan budak yang separuh merdeka, separuh dimiliki orang, itu juga bisa dikatakan mubaat. Ada juga kriteria namanya umul walad. Budak umul walad ini adalah budak yang dihamili oleh sayyidnya dan melahirkan anak. Jadi nanti konsekuensinya sama seperti mudabbar, yaitu bila sayyidnya mati maka dia merdeka. Nah, dari beberapa kriteria budak yang ada dalam kitab fikih itu semuanya sama saja dalam hal ini. Artinya kalau dia punya status sebagai budak apapun itu jenisnya, maka dia tidak ada kewajiban haji. Mengapa tidak ada kewajiban haji bagi budak? Alasannya karena budak itu walaupun manusia, dia statusnya kurang dari manusia sempurna. Jadi kekurangan itu menjadikannya tidak ada kewajiban yang dimiliki oleh manusia merdeka. Selain diharuskan berstatus merdeka, seorang yang melakukan ibadah haji dia harus beragama Islam. Jadi haji dan umroh. Jadi kalau saya mengatakan haji dalam penjelasan ini berarti otomatis mencakup umroh ya, otomatis mencakup umroh. Ini mohon maaf kitabnya tulisannya tidak terlalu jelas ya. Jadi yang penting suaranya tidak bermasalah, saya kira sudah cukup ya. Haji dan umrah itu tidak wajib bagi orang kafir. Tidak wajib bagi orang kafir dalam arti di dalam dunia tidak ada kewajiban untuk menuntutnya. Jadi dalam hukum Islam, andai kata negara kita adalah negara Islam, maka pemerintah wajib memaksa orang-orang yang tidak mau melakukan kewajiban syariat. Ada orang tidak mau sholat harus dipaksa. Bahkan nanti kalau sudah dipaksa tidak mau, nanti konsekuensinya dibunuh. Puasa dan haji juga sama. Orang yang punya kewajiban haji tapi dia nggak mau melakukan, itu pemerintah harus memaksanya. Andai kata memakai hukum syariat. Dan ini pun sebenarnya walaupun tidak hukum syariat di negara kita, misalkan hukuman-hukuman kriminal itu tidak menggunakan hukum syariat, ini juga sebenarnya kewajiban ini itu masih berlaku untuk pemerintah. Nah, orang kafir itu andai kata dia sudah mampu melakukan haji, finansialnya, fisiknya mampu, itu tidak ada tuntutan di dunia untuk melakukannya. Walaupun nanti di akhirat tentunya akan ada siksa tambahan di luar siksa kekafiran. Jadi ada semacam bonus siksaan gitu. Ada semacam bonus siksaan bagi orang kafir. Selain siksa kekafiran, dia juga disiksa karena tidak melakukan kewajiban-kewajiban syariat. Ya walaupun di dunia tidak ada kewajiban dalam arti tidak ada tuntutan di akhirat. Sehingga kalau ada seorang kafir
yang dia di saat kafirnya dia mampu haji, lalu dia masuk Islam dalam keadaan miskin, maka tidak ada kewajiban bagi dirinya. Jadi kemampuan haji saat kafir itu tidak dihitung gitu loh. Itu tidak dihitung. Nah, ini tentunya berbeda dengan orang yang murtad. Jadi kafir yang saya jelaskan tadi itu maksudnya kafir yang sebelumnya tidak pernah masuk Islam. Karena kalau sudah pernah masuk Islam itu ada istilah lain yaitu murtad. Nah, murtad ini, kemurtadan seseorang itu tidak bisa menghentikan kewajiban syariatnya. Jadi apapun kewajiban syariat untuk dirinya setelah dia masuk Islam, maka itu tetap berjalan setelah ia keluar dari agama Islam, termasuk dalam hal ini haji. Jadi misalkan ada orang yang Islam, kemudian keluar dari Islam. Saat dia keluar dari Islam, dia mampu menjalankan haji. Lalu dia kembali masuk ke Islam lagi. Islam yang kedua ini dia miskin. Jadi saat dia murtad dia kaya, saat masuk Islam dia miskin. Nah, itu dia tetap harus melakukan haji. Tetap harus melakukan haji. Jadi hukum antara orang kafir yang belum pernah Islam sama sekali dan orang kafir yang sudah pernah Islam itu berbeda. Artinya murtad ini, kemampuan melakukan haji di saat murtad itu dianggap oleh syariat. Sehingga tanggungan haji ini ya masih harus dilakukannya. Walaupun kemampuan melakukan haji itu ada saat dia masih dalam kondisi murtad. Lalu selain merdeka dan Islam, yang berkewajiban haji berikutnya syaratnya adalah harus mukallaf. Sehingga anak kecil tidak ada kewajiban haji, sebab anak kecil itu tidak ada catatan sama sekali. Istilahnya raf'ul qalam. Jadi kolam itu maksudnya catatan. Catatan itu ya kewajiban-kewajiban, beban-beban syariat itu dibebaskan dari dirinya karena ya masih kecil. Lalu yang terakhir adalah mampu melakukan haji. Jadi haji dan umroh itu adalah dua ibadah yang tidak hanya membutuhkan fisik yang prima tapi juga finansial yang kuat, ekonomi yang kuat. Karena memang di dalam dalil yang mengharuskan haji itu ada ayat man istata'a ilaihi sabila. Jadi tidak hanya fisik yang dituntut untuk prima tapi juga kemampuan. Sehingga dari ayat ini syariat Islam mensyaratkan kemampuan untuk berangkat haji. Artinya kalau ada orang yang sudah merdeka, sudah Islam, sudah mukallaf tapi dia tidak mampu, ya tidak ada kewajiban haji. Kemudian di dalam fikih kemampuan haji itu ada dua. Ada kemampuan yang sifatnya sendiri, ada kemampuan yang dilakukan orang lain. Kemampuan melakukan sendiri dan kemampuan orang lain. Kemampuan orang lain ini maksudnya haji tapi tidak mampu melakukan. Misalkan yang berkewajiban haji itu sudah wafat, atau misalkan yang berkewajiban haji itu lumpuh misalkan. Itu juga kemampuannya masih dipertimbangkan. Tapi nanti ketentuannya beda antara kemampuan sendiri dan kemampuan orang lain. Dalam bahasa Arabnya istilahnya istita'ah mubasyarah dan istita'ah tahsiliha bi ghairi. Itu ada beberapa perbedaan memang dalam kitab fikih ya, istilah itu. Yang pasti terjemahnya tadi ada kemampuan sendiri, ada kemampuan orang lain. Kemampuan tapi dilakukan oleh orang lain. Nah, karena kitab yang ada di layar ini adalah kitab Syarah Nadhom, maka di sini akan ada perbedaan model tulisan. Ada yang di dalam kurung ini tebal cetakannya, ada yang di luar kurung. Walaupun mungkin di layar tidak terlalu kelihatan ya. Karena selain cahayanya kurang terang juga jarak antara kamera dan kitab terlalu jauh ya. Kalau didekatkan nanti saya yang nggak nyaman nanti. Jadi kemampuan haji yang kemampuan itu sifatnya dilakukan sendiri, itu maksudnya
adalah seorang yang punya bekal haji, dari dia berangkat dari rumah hingga kembali ke rumah. Jadi bekal itu ya berupa 1 makanan, 2 minuman tentunya, 3 pakaian, dan 4 wadahnya, wadah atau ya tempatnya ya. Jadi tidak sebatas makan, minum, pakaian, tapi juga tempat-tempatnya. Bahkan di kitab ini meja makan, kalau memang itu dibutuhkan juga termasuk kriteria atau termasuk syarat dari seorang dikatakan mampu haji. Meja makan yang digunakan makan itu juga termasuk bagian dari kemampuan seorang berangkat haji. Dan seperti yang saya jelaskan tadi bahwa makanan, minuman, pakaian serta yang berhubungan dengannya itu harus tercukupi dari dia berangkat hingga kembali ke rumah. Nah, kembali ke rumah ini tidak membedakan apakah yang bersangkutan itu punya keluarga, punya kerabat atau sendirian. Jadi walaupun tidak punya keluarga di rumah, walaupun tidak punya kerabat di rumah, tetap batasnya adalah hingga dia kembali ke rumah. Mengapa? Karena seorang yang dalam perantauan, seorang yang tidak berada dalam daerahnya sendiri, itu ada satu keresahan, ada gimana ya, merasakan sifat murung ya, karena jauh dari tempat tinggalnya. Dan juga secara normal hati seseorang itu ingin kembali ke tempat tinggalnya. Jadi batas maksimal bekal-bekal haji yang berupa makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain itu batasnya adalah hingga kembali ke rumahnya. Nah, sekarang ada permasalahan, andai kata seorang tidak bekal haji tapi dia bekerja di perjalanannya. Misalkan ada orang itu bagaimana? Apakah dia berkewajiban haji atau tidak? Nah, ini jarak dari rumahnya dengan Masjidil Haram, tergantung jaraknya. Jadi andai kata ada orang yang di perjalanan haji dia mampu mencukupi kebutuhannya, di perjalanannya jauh, jauh dalam haji ini ukurannya 2 marhalah. 2 marhalah itu ya sama seperti ukuran 80 kilo, lebih dikit gitu. Kalau jarak rumahnya jauh, maka dia tidak dituntut melakukan ibadah haji, tidak dibebani melakukan ibadah haji. Jadi walaupun andai kata dalam perjalanan dia mampu menghasilkan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang-orang yang haji, dia tetap tidak diwajibkan melakukan haji kalau memang jaraknya jauh. Seperti yang saya jelaskan tadi, jauh ini ukurannya adalah 2 marhalah. Mengapa tidak ada kewajiban melakukan haji? Karena ada kemungkinan dia terputus dari penghasilan. Siapa yang bisa menjamin dia bisa mendapatkan penghasilan setiap hari? Nah, karena ada potensi seperti itu yang disebabkan ada hal yang tidak diduga. Misalkan tiba-tiba dagangannya terbakar atau dicuri atau gimana gitu kan, potensi itu selalu ada. Dan andai kata potensi itu tidak ada sama sekali pun, dia bisa memastikan misalkan karena keamanan yang dimilikinya, misalkan dia memastikan tidak mungkin penghasilan saya ini terputus di tengah jalan, misalkan seperti itu. Tetap ada satu keberatan yang besar. Keberatan yang besar itu adalah terkumpulnya antara rasa lelah yang didapatkan dengan perjalanan sekaligus bekerja. Jadi perjalanan itu sudah lelah, bekerja juga lelah. Kalau 2 hal itu berkumpul, maka otomatis ada satu keberatan yang besar, sehingga syariat tidak mengharuskan orang ini melakukan ibadah haji. Jadi intinya
Kalau jarak antara Mekah dengan rumahnya itu 2 marhalah, tidak ada kewajiban haji bagi orang yang mampu mencari bekal haji di perjalanan haji. Kemudian kalau rumahnya dekat ini diperinci. Hukumnya diperinci tergantung penghasilan yang didapatkan. Rinciannya adalah kalau dia dalam 1 hari bisa menghasilkan 6 hari, dalam 1 hari dia bisa menghasilkan bekal yang cukup untuk 6 hari, maka dia wajib melakukan haji. Mengapa? Karena keberatan yang dirasakan itu dikit ya. Jadi 6 hari. Ukurannya 6 hari. 1 hari kerja bisa memenuhi 6 hari. Tapi kalau di bawah 6 hari maka tidak ada kewajiban haji. Tidak ada kewajiban haji. Apalagi kalau 1 hari hanya mencukupi 1 hari, wah itu malah semakin tidak. Alasannya sama seperti tadi. Karena ada kemungkinan penghasilannya terputus di hari-hari dia melakukan haji. Sehingga tentunya itu akan menjadikan satu bahaya untuk dirinya. Kemudian selain makanan, minuman, dan pakaian, termasuk sesuatu yang harus dipenuhi adalah kendaraan yang layak bagi yang bersangkutan, kendaraan yang layak bagi yang akan melakukan haji, karena status ekonomi seseorang atau pangkat itu kan berbeda-beda kendaraannya, dan fikih mempertimbangkan hal itu. Rakyat biasa dengan pejabat itu tentunya kan punya kendaraan yang berbeda. Jadi kendaraan ini sesuai dengan pangkat yang dimiliki. Ini tentunya ini gambarannya atau bayangannya adalah zaman dulu yang orang melakukan haji itu secara personal begitu. Jadi kendaraannya bisa berbeda-beda. Kalau kita kontekskan di negara kita, tentunya hal ini berbeda karena kita berangkatnya kan pakai satu pesawat yang sama ya. Ya, walaupun ada haji plus yang pesawatnya beda dengan yang biasa. Ataupun kalau kita bayangkan beberapa puluh tahun yang lalu, haji menggunakan kapal itu kan juga orang kaya, orang yang standar itu sama, kendaraannya pakai kapal. Jadi intinya adalah kendaraan yang digunakan haji itu harus layak. Dan juga seorang yang naik kendaraan ini, itu dia bisa menetap di atas kendaraan itu. Menetap ini karena bayangannya adalah zaman dahulu. Zaman dahulu artinya kendaraannya ini tidak berupa mobil ataupun sepeda motor, tapi berupa binatang, berupa hewan. Jadi bayangannya adalah unta gitu. Biasanya kendaraan zaman dahulu itu kan kalau tidak unta ya kuda, bisa juga keledai ya. Yaitu kendaraan yang dipakai itu sesuai dengan pangkat yang mengendarainya. Jadi selain memiliki kendaraan untuk perjalanan haji juga harus bisa tetap di atasnya. Dalam arti naik kendaraan itu tidak ada potensi jatuh gitu, tidak ada potensi jatuh. Ini kendaraan ini yang dimaksud adalah kendaraan untuk perjalanan saat ibadah haji. Ya kalau sekarang ya kendaraannya transportasi umum, jadi tidak milik pribadi. Dan itu di fikih juga dijelaskan bahwa kendaraan haji itu kalau memang milik sendiri itu andai kata mau beli itu harganya harus harga standar. Dan kalau menyewa itu juga uang sewanya atau ongkos sewanya juga standar. Artinya begini, andai kata memiliki kendaraan atau mau beli kendaraan ternyata harga jualnya di luar kebiasaan, atau mau menyewa tapi harga sewanya di luar kebiasaan, lebih mahal dari biasanya, itu dianggap tidak mampu melakukan haji, sehingga ya konsekuensinya tidak ada kewajiban berangkat haji. Dan khusus untuk kendaraan ini, khusus untuk
kendaraan itu hanya diperuntukkan bagi dia yang jarak antara rumah dan Makkah 2 marhalah atau kurang. Jadi maksimalnya 2 marhalah. Maksimalnya 2 marhalah gitu. Jadi pokoknya dalam haji ini mirip dengan qashar ya. Jarak jauh dan dekat itu mirip dengan qashar ukurannya. Dikatakan jauh kalau 2 marhalah ke atas, dikatakan dekat kalau 2 marhalah ke bawah. Sehingga dalam hal tunggangan atau dalam hal kendaraan ini juga ada rincian hukum antara orang yang dekat dengan Makkah dan orang yang jauh dari Makkah. Jadi kalau ada orang yang rumahnya, jarak antara rumahnya dengan Makkah hanya 2 marhalah atau kurang, dan dia tidak mampu berjalan ke Makkah, itu hukumnya sesuai dengan penjelasan tadi. Jadi kalau memang jarak antara rumahnya dengan Makkah itu jauh, maka tidak ada rincian hukum antara orang yang mampu sampai ke Makkah dengan berjalan atau tidak. Jadi itu tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan. Yang ada perbedaan adalah orang yang rumahnya jauh dari Makkah. Jadi intinya adalah persyaratan untuk persyaratan memiliki atau punya kendaraan itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang rumahnya jauh dari Makkah. Karena kalau rumahnya dekat dengan Makkah, rincian kemampuannya bukan punya atau tidaknya kendaraan, tapi mampu atau tidak berjalan. Jadi kalau dia mampu berjalan sampai ke Makkah, ya dia harus berjalan walaupun tak punya kendaraan. Tapi kalau dia tidak mampu, maka baru ada persyaratan punya kendaraan. Kemudian bagi orang yang dekat jaraknya dari Mekah, bagi orang yang rumahnya dekat dengan Mekah, maka dan dia mampu berjalan ya, saya ulangi, bagi orang yang rumahnya dekat dengan Makkah dan dia mampu berjalan, itu kan dia harus melakukan haji tanpa ada syarat punya kendaraan. Nah sekarang pertanyaannya, lebih baik mana? Berangkat haji dengan berjalan atau dengan berkendara? Di sini di dalam kitab Ghoyatul Bayan dijelaskan lebih utama berkendara. Dan kendaraannya juga itu sunahnya diberi pelana. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ini adalah kitab yang menjelaskan kondisi di zaman dahulu. Jadi unta itu kan ada pelananya di atas punggung unta ataupun kuda ataupun apapun, itu kan ada pelana untuk orang yang naik, ada pelana untuk barang-barang. Itu sunah diberi itu. Jadi ada kotab, ada rohel. Kotab itu pelana untuk dinaiki manusia. Kalau rohel ini untuk barang-barang. Dan biasanya di atas pelana ini ada semacam tandu. Ada semacam tandu, ada juga sekedup. Sekedup itu ya rumah kecil. Ya, kalau tandu dan sekedup ini itu tidak sunah. Yang sunah adalah pelana. Sebatas pelana itu sunah. Tapi kalau yang bersangkutan andai kata dia naik ke kendaraan itu merasakan satu keberatan yang besar, maka tandu dan sekedup ini menjadi syarat. Jadi kalau orangnya normal, tidak harus ada sekedupnya, tidak harus ada tandunya. Tapi kalau orang yang andai kata naik unta hanya dengan pelana itu dia merasa keberatan, maka harus diberi sekedup dan juga tandu. Dan tandu itu kalau dipasang di atas punggung unta itu harus ada penyeimbang. Artinya tidak bisa dinaiki hanya satu orang gitu. Jadi kiri kanan gitu harus ada penyeimbang. Nah, bagi orang yang membutuhkan tandu dan dia
butuh keseimbangan tentunya, maka bagi dirinya ada persyaratan teman untuk duduk bersamanya. Jadi orang yang menjadi penyeimbang ini itu juga menjadi syarat. Menjadi syarat dalam arti kalau tidak menemukan teman untuk menyeimbangi sekedup yang diduduki, itu juga tidak berkewajiban haji gitu. Tidak berkewajiban haji. Kemudian ada masalah lagi, yaitu seorang yang sudah memiliki biaya untuk memiliki atau menyewa sekedup, mana tadi? Tapi dia tidak menemukan untuk penyeimbang, itu tidak wajib melakukan haji ya. Itu tadi sudah saya jelaskan sebenarnya. Kemudian sebenarnya di atas sekedup itu ada rumah kecil ya. Jadi ada pelana, ada tandu, ada rumah kecil. Ada pelana, ada tandu, ada rumah kecil. Ya, jadi kasusnya ini kalau orang tidak bisa nyaman di kendaraan hanya dengan pelana, maka harus punya tandu. Kalau tandu masih tidak cukup, dengan naik tandu dia masih merasakan satu keberatan yang besar, maka disyaratkan lagi semacam rumah gitu. Semacam rumah, namanya kanisah. Ini kewajibannya pokoknya intinya senyaman mungkin gitu. Senyaman dalam arti tidak ada hal-hal yang membahayakan. Jadi kalau tanpa pelana sudah bisa melakukan perjalanan dengan baik, maka ya tidak harus memiliki pelana. Kalau tanpa tandu sudah bisa, ya tidak harus memiliki tandu. Kalau tanpa sekedup atau rumah kecil itu, kalau itu sudah cukup maka ya tidak ada syarat. Pokoknya tergantung gitu. Nah itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan itu baiknya dia tidak hanya cukup dengan pelana tapi juga dengan tandu. Karena untuk perempuan ini tandu itu lebih menutupi tubuhnya daripada tanpa tandu. Sekarang permasalahannya ada orang yang jarak antara dirinya dan Makkah itu kurang dari 2 marhalah dan dia mampu untuk berjalan, maka dia harus haji dan tidak ada syarat memiliki kendaraan. Lalu dari beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu berupa makanan, minuman, pakaian, dan kendaraan, itu disyaratkan semua itu harus di luar hutangnya. Dan juga itu harus di luar kebutuhan yang harus dipenuhi untuk orang-orang yang nafkahnya ditanggung selama perjalanan pulang dan pergi haji. Jadi selama dalam perjalanan haji itu orang-orang yang masih di bawah tanggungannya itu harus kebutuhannya terpenuhi. Kalau kebutuhannya masih kurang ya berarti tidak wajib haji. Juga biaya untuk melakukan haji itu harus di luar hutang yang dimiliki. Hutang ini tidak membedakan apakah hutangnya harus dibayar seketika atau dicicil. Belum jatuh tempo maksudnya. Jadi sama saja ini hukumnya. Baik hutang yang harus dilunasi saat itu juga atau hutang yang belum jatuh tempo, ini sama saja. Mengapa? Karena untuk hutang yang sudah harus dibayar itu kewajibannya adalah seketika, sedangkan haji seperti dalam penjelasan saya sebelumnya, haji itu kewajibannya tidak seketika, tidak harus seketika. Jadi tentunya dua kewajiban yang bersamaan, yang satu harus dilakukan seketika dan yang lain tidak harus seketika, maka harus dimenangkan yang seketika harus dilaksanakan. Dan untuk hutang yang tidak harus dibayar seketika, itu mengapa tetap dimenangkan daripada haji? Karena kalau andai kata uang itu digunakan untuk haji, ada kemungkinan setelah itu dia tidak punya harta untuk
melunasi hutangnya saat hutangnya sudah jatuh tempo. Jadi kalau hutangnya sudah jatuh tempo, jangan-jangan tidak ada uang untuk melunasinya gitu. Jangan-jangan tidak ada uang untuk melunasinya. Dan yang tahu usia seseorang itu kan tidak ada yang tahu. Jangan-jangan setelah dia pulang dari haji, jangan-jangan dia meninggal gitu. Jangan-jangan dia meninggal. Jadi kematian itu kan tidak ada yang tahu, sehingga lebih baiknya uang yang dimiliki itu digunakan untuk melunasi hutang gitu. Jadi saya ulangi, tadi ada anak saya lewat jadi pikirannya kemana-mana. Saya ulangi bahwa orang yang punya hutang tapi hutangnya tidak harus dilunasi saat itu juga, maka uang yang dimiliki lebih baiknya digunakan untuk melunasi hutang daripada berangkat haji. Mengapa? Karena bisa jadi dia tidak lagi memiliki harta untuk melunasi hutang setelah dia berangkat haji, dan bisa saja dia mati sebelum melunasi hajinya, sebelum melunasi hutangnya, sehingga dia masih memiliki hutang. Saat dia meninggal dia masih memiliki hutang. Dan kalau sebaliknya dalam arti dia punya uang tapi dibawa orang, ya, dia punya uang tapi dibawa orang, itu tergantung apakah uang itu bisa diambil seketika atau tidak. Kalau yang berhutang itu bisa melunasinya seketika, maka hukum hutang itu sama seperti uang yang tidak dihutang, Tapi kalau tidak bisa ditagih secara langsung, maka ya seperti dia tidak memiliki uang gitu. Kemudian selain hutang dan juga biaya nafkah orang-orang yang ditanggung, biaya haji itu juga harus di luar dari rumah dan juga budak, ya. Rumah dan budak yang dibutuhkan. Budak ini maksudnya dibutuhkan ya karena misalkan yang bersangkutan itu lumpuh, atau misalkan dia adalah orang besar gitu yang tidak layak melakukan pekerjaan rumah sendiri. Jadi rumah itu tidak harus dijual, budak juga tidak harus dijual kalau keduanya dibutuhkan. Akan tetapi kalau rumah yang dimiliki itu lebih dari kebutuhan dalam arti misalkan dia mungkin menjual sebagian rumahnya untuk mencukupi biaya haji, maka itu harus dilakukan. Dan budak juga sama. Misalkan dia hanya butuh budak yang sederhana, budak yang standar, tapi budak yang dimiliki adalah budak yang mahal. Misalkan budak yang ya mahal lah, badannya bagus apa gimana gitu, maka itu harus dijual dan diganti dengan yang standar gitu. Pokoknya budak dan rumah ini tergantung kebutuhan. Kalau memang butuh dan tidak mungkin untuk dijual sebagian atau ditukarkan dengan yang sederhana, maka itu ya tidak ada kewajiban dijual gitu. Tidak ada kewajiban dijual untuk memenuhi kebutuhan haji. Kemudian ada masalah lagi, yaitu mana tadi? Aukana la bimislih bimu'natil haji. Walau abdalahuma lawafat wa fawad bimu'natil haji fa innahu yalzamuhu dzalik jazman. Dan dalam masalah haji ini berbeda dengan dalam masalah kafarot, ya. Dalam masalah kafarot. Jadi tadi kan penjelasannya kalau ada orang punya rumah atau budak yang bagus, maka harus dijual dan ditukarkan dengan rumah atau budak yang standar. Di dalam bab kafarot, permasalahan ini ada perkhilafan. Jadi begini. Ada orang yang punya tanggungan kafarat. Kafarat itu denda, ya. Ada orang yang punya tanggungan denda. Dia memiliki rumah atau budak yang bagus gitu. Artinya kalau rumah atau budak itu ditukarkan dengan yang sederhana, dia
mampu membayar kafarat itu, maka ada perbedaan ulama. Apakah dia wajib menjual budak atau rumahnya atau tidak? Itu ada perbedaan ulama. Ada yang mengharuskan, ada yang tidak. Tapi di dalam haji tidak ada perbedaan ulama terkait hal ini. Dalam bab haji itu, orang yang punya rumah atau budak yang bagus, maka tidak ada perbedaan ulama apakah wajib dijual apa tidak. Ulama mewajibkan menjual rumah atau budak yang bagus dan ditukarkan dengan yang sederhana untuk memenuhi kebutuhan haji. Nah, sekarang perbedaannya apa? Mengapa dalam bab kafarat? Mengapa dalam bab kafarat ada perbedaan ulama terkait hal ini dan di bab haji tidak ada perbedaan ulama? Dalam bab haji mengharuskan, tapi dalam bab kafarat ada perbedaan ulama. Itu alasannya adalah karena dalam bab kafarat itu ada gantinya. Jadi kafarat itu kan ada gantinya. Ada gantinya dalam arti kafarat ini kan macam-macam ya. Ada kafarat nazar, kafarat dihar, kafarat haji, dan kafarat membunuh orang dan lain-lain. Itu biasanya kafaratnya itu ada gantinya gitu. Pertama kewajibannya A, misalkan nanti kalau tidak mampu A, B, atau kafarat yang sifatnya mukhayyar. Mukhayyar itu bisa memilih A, B, C, bisa memilih salah satu gitu. Jadi dalam kafarat itu ada gantinya. Andai kata tidak mampu melakukan satu hal, itu ada gantinya. Kalau haji tidak. Sekali tidak mampu haji ya tidak bisa diganti dengan yang lain. Jadi kafarat itu kan biasanya pilihannya antara harta atau tenaga, misalkan puasa gitu, memberi makan atau memberi pakaian, itu kafarat. Kalau haji kan tidak ada gantinya. Jadi karena dalam kafarat ini ada gantinya, maka hukumnya berbeda dengan dalam bab haji. Dalam permasalahan seorang yang memiliki rumah atau budak yang lebih dari kebutuhan atau yang bagus, itu dalam bab kafarat ulama berbeda pendapat apakah harus dijual atau tidak. Tapi kalau dalam bab haji, ulama tidak ada perkhilafan terkait dengan hal itu. Kemudian masalah harta dagangan. Harta dagangan ini berbeda dengan rumah dan budak. Artinya seorang yang punya harta dagangan, maka harta dagangan itu harus digunakan untuk haji. Jadi modal dagang itu berbeda dengan rumah dan budak. Kalau rumah dan budak kan tergantung kebutuhan tadi. Kalau memang dibutuhkan ya tidak harus dijual. Tapi kalau harga dagangan itu harus dijual. Tidak ada rincian apakah butuh atau tidak. Jadi berbeda. Mengapa? Karena rumah dan budak itu kebutuhannya adalah kebutuhan saat ini dalam arti kebutuhan yang mendesak gitu. Sedangkan barang dagangan itu adalah satu harta yang dimiliki untuk simpanan di masa mendatang. Kemudian ada lagi permasalahan yaitu hasil tanah atau hasil bumi. Tapi masalah ini diteruskan di video setelahnya saja ya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.